Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita. Dan selama-lamanya. Romo Kris, Romo Yonas, frater, para suster, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ketiga. Kita akan mendengar bacaan-bacaan suci yang pada akhirnya mengajak kita untuk bertemu dengan Kristus yang bangkit, untuk berjumpa dan mengenal Kristus yang bangkit dalam perayaan Ekaristi, dalam perjamuan bersama. Untuk itu marilah kita mengawali perayaan yang kudus ini dengan membersihkan batin hati kita, memurnikan suara hati kita, agar kehadiran kita dalam perayaan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kemuliaan sebagai pengantara kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus kasihanilah kami dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, penuhilah kami dengan sukacita demi Dia yang telah Kau bangkitkan dari alam maut, yaitu Yesus Kristus Putera Daud. Baharuilah iman kami akan Dia, dan hidupkanlah kami dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bersama sebelas rasul, dengan suara nyanyi Dia berkata kepada orang banyak, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditetapkan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kami, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah seluruh maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Dengan ini Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, sebelah kananku aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan menunggu
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya, bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, kamu telah dikumpulkan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada sang akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Ia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka, namanya Kleofas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan pemimpin-pemimpin kami.
telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat. Lalu mereka datang dengan yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan yang dikasihi Tuhan. Dalam tradisi gereja, hari Minggu ketiga setelah Paskah selalu gereja memakai untuk memotivasi semua umatnya untuk mengerti dan memahami misteri Ekaristi Kudus. Bacaan Injil terutama
sangat menjelaskan tentang bagian-bagian dari Ekaristi. Ada penjelasan kitab suci, di mana di dalam perayaan misa kita merayakan ibadat Sabda. Ibadat Sabda itu mulai dari bacaan-bacaan sampai dengan aku percaya dan doa umat. Kemudian mereka duduk makan perayaan Ekaristi, di mana semua orang mempersembahkan dirinya untuk bergabung bersama persembahan abadi Yesus Kristus sendiri yang berkenan di hadapan Tuhan untuk keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan dunia ini. Kita baru mengecap, kita baru mulai merasa bertemu dengan Tuhan pada saat kita menerima tubuh Tuhan dengan kesadaran penuh. Tubuh Tuhan yang diserahkan kepada kita, yang kita terima dan kita makan, adalah tubuh Tuhan yang bangkit dari kematian, bangkit dari kehidupan yang lama untuk membuat kita bergembira dan memiliki kekuatan untuk keluar dari kemelut dan kecemasan diri kita sendiri. Karena itu, peristiwa minggu ini menjadi sangat tepat untuk situasi dunia dan situasi kita sekalian. Semua kita sedang cemas akan ancaman corona. Banyak orang yang pandai, banyak orang yang pintar, banyak orang yang hebat sedang mempertanyakan posisi Allah yang diimani oleh semua orang itu sekarang sedang berada di mana Allah, sehingga virus sekecil itu dapat mengganggu seluruh dunia. Seakan-akan Allah itu tidak ada lagi. Yesus sudah mati 3 hari yang lalu, kata Paulus. Dia sudah disalibkan, dia sudah dianggap musuh bagi dunia. Allah sedang keluar dari kemapanan iman setiap orang yang mempertanyakan keberadaan dan posisi Allah dalam menangani virus corona. Mungkin kita semua pun yang sedang mendengar pembicaraan ini sedang mempertanyakan juga, Allah ada di mana sehingga berbulan-bulan virus ini melanda dunia tanpa henti-hentinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan ini memang tidak mungkin dijawab secara penuh. Pertanyaan ini memang tidak perlu juga dijawab, karena pertanyaan ini keluar dari kekecewaan hati setiap orang. Dijawab pun tidak pernah akan memuaskan. Tidak dijawab malah jauh lebih memberikan ketenangan batin kepada orang yang bertanya. Tetapi Gereja Katolik mengundang kita sekalian yang sedang cemas, yang sedang takut, yang sedang bimbang dalam ancaman virus corona ini untuk datang
menghadiri perayaan Ekaristi, walaupun cuma melalui live streaming daring dari rumah kita masing-masing. Menghadiri perayaan Ekaristi memberikan kemungkinan, membuka peluang yang besar untuk kita mengenal Yesus, untuk kita bertemu dengan Yesus, dan kita mulai sadar bahwa ternyata Allah tetap ada di tengah-tengah kita. Ternyata Allah tetap mendampingi kita dalam kemelut kesulitan apapun, asal kita mau mengundang Dia untuk masuk, untuk duduk dan makan bersama dengan kita dalam kehidupan kita setiap hari dalam perayaan Ekaristi. Kita mungkin selama ini tidak menerima secara langsung tubuh Tuhan dalam komuni, tetapi kita diberikan peluang yang besar dalam komuni kerinduan, di komuni kedamaian, sehingga membuat batin kita semakin berteriak untuk datang dan menerima. Daya juang kita untuk keluar dari kemelut ini semakin membawa kita kepada jalan keluar yang benar. Pada akhirnya kita akan bertemu kembali secara biasa dalam perayaan Ekaristi yang normal, dalam perayaan Ekaristi tanpa tekanan virus corona. Kita akan menerima tubuh Tuhan secara benar, bukan dalam kerinduan, tetapi dalam realitas kehidupan kita. Dia akan hidup bersama-sama dengan kita. Dia akan tinggal bersama-sama dengan kita dalam seluruh kemelut kehidupan kita, dalam seluruh perjuangan kehidupan kita. Karena itu, bagi kita semua yang percaya akan Kristus, hari ini menjadi berita gembira bagi kita. Kita tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Ikut saja apa yang diperintahkan, apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, oleh gereja, oleh pimpinan-pimpinan kita. Karena dengan demikian kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan mengatasi kemelut dan persoalan hidup kita. Kita akan keluar dari ancaman virus corona. Kita akan keluar dari tekanan ekonomi yang sekarang sedang mendesak kita. Kita akan keluar dari kemelut persaudaraan yang sekarang makin hari makin membuat kita berjauhan satu sama lain. Yesus telah ada di tengah-tengah kita. Yesus telah bangkit dan Dia rela untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Asal kita mempersilakan Dia untuk datang di dalam kita, mempersilakannya dengan doa. Karena itu Bapak Paus Fransiskus telah menyerukan kepada semua orang Katolik di dunia untuk setiap hari berdoa rosario. Doa rosario membuat kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Doa rosario membuat kita membawa Allah dalam seluruh langkah dan laku kehidupan harian kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, hari ini menjadi hari kegembiraan. Yesus telah bangkit, dan Yesus yang bangkit itu sekarang ada di tengah-tengah kita. Kita menyambut tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Kita membawa Dia dalam kehidupan harian kita, dan kita menampilkan Yesus dalam pergaulan harian kita, dalam perilaku dan tutur kata kita, agar kehadiran kita membawa berkat
mengundang orang untuk masuk dalam dunia keselamatan. Semoga amin. Tunjukkanlah kasih sayang dan kerahiman. Marilah kita memohon. Para petugas kesehatan dan semua yang berjuang kasih, pelayanan dan perawatan bagi saudara-saudarinya yang semoga Engkau memelihara mereka sehingga terhindar pula dari virus masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggal karena coronavirus, ya Bapa, bukalah pintu belas kasih-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah kembali ke hadirat-Mu, secara khusus mereka yang meninggal karena coronavirus. Semoga mereka berbahagia bersama-Mu dalam kemuliaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita karena berbagai kebijakan dalam menghadapi coronavirus, ya Bapa, Engkau mengetahui sama saudara kami yang menderita dan berkesulitan dalam hidup mereka karena wabah ini. Hadirlah bersama mereka, berilah apa yang mereka butuhkan, dan semoga virus ini cepat berlalu sehingga mereka bisa keluar dari kesulitan-kesulitan mereka itu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jasa Yesus Kristus Putra-Mu, kabulkanlah semuanya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Dan Tante Taci Laki, Tante Lita Laki, Anak Blasis Lala, Kakak Nikolaus Deni, cucu Floresita, dan semua keluarga yang telah meninggal dunia. Abadi, terimalah kiranya pada masa Paskah ini persembahan gereja-Mu. Semoga sukacita kami benar-benar subur dan bertahan sampai kekal. Demi Kristus, pengantara kami. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu, ya Bapa. Teristimewa
istimewa pada waktu ini, pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah, sebab Kristus, anak domba Paskah kami, sudah dikurbankan dan kemudian bangkit dengan jaya. Sungguh tiada putus-putusnya Ia mengorbankan dirinya bagi kami, dan tiada henti-hentinya Ia menjadi pembela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan, namun tidak akan wafat lagi. Ia sudah dibunuh, namun tetap hidup selalu. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan semua malaikat bermada melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kuasa surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Nama yang mengatasi segala nama, dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita.
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Petrus Turan, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Kami juga berdoa untuk situasi kami saat ini, terutama untuk para pendidik dan para murid yang sekarang sedang mengalami perubahan pendidikannya. Semoga mereka dalam situasi perubahan ini dengan gampang menyesuaikan diri untuk mengenyam ilmu pengetahuan demi masa depan mereka, dan berilah ketenangan dan kegembiraan bagi para guru agar mereka pun dapat menemukan hal-hal yang baik dan baru untuk membimbing murid-murid mereka dalam kehidupan harian mereka. Kami juga berdoa untuk para petugas keamanan, polisi, tentara, Pol PP, untuk dapat membimbing dengan baik semua orang lain agar semuanya dapat mengikuti anjuran dan protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah dan agama, sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami yang diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Pelawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Aku mendekapmu seolah-olah engkau telah hadir di situ dan menyatukan diriku sepenuhnya denganmu. Janganlah sekali-kali membiarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Kasih-Mu. Kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah coronavirus ini. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Paroki Santo Yosef Pekerja Penfui, umat di keuskupan kami, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal bagi mereka dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa para tenaga medis, para dokter, para perawat, seluruh petugas kesehatan, relawan, relawati, para peneliti di bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu agar semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Berilah pula rahmat, cinta dan berkat-Mu bagi semua saudara kami yang berkesulitan secara ekonomi karena berbagai kebijakan dalam memutus rantai penyebaran coronavirus ini. Semoga Engkau Allah yang mengetahui segala-galanya memberi yang terbaik bagi mereka semua. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Lah kami saksi-saksi kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami dapat memahami kitab suci sebagai janji kehidupan, dan buatlah kami mantap dan gembira, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan karya tangan-Mu. Demi Kristus, pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Semoga kita sekalian perjuangan hidup kita di rumah masing-masing dilimpahi dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.
kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Pulanglah, kita diutus.